Ya, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Ricky Randy. Kalau kalian dengar kata karbon, mungkin yang ada di pikiran kalian adalah kertas ini atau batang ini. Padahal senyawa karbon ini bisa kita temukan di mana saja. Mulai dari makanan, obat-obatan, hingga bahan dasar industri tekstil. Salah satu contoh senyawa karbon yang biasa kita temui adalah asam cuka yang termasuk pada golongan asam karboksilat. Untuk membuktikan kalau asam cuka adalah senyawa karbon, ada satu cara yang bisa kita lakukan. Bagaimana caranya ya? Jadi caranya adalah dengan uji kapur. Simpelnya, pada uji kapur kita mau mencari tahu jika senyawa tadi dibakar, apakah akan menghasilkan karbon dioksida atau tidak. Untuk melaksanakan tesnya, tata caranya seperti ini ya. Jadi senyawa yang diuji dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu dipanaskan. Kemudian gas yang dihasilkan oleh pembakaran senyawa ini diarahkan ke dalam satu larutan kapur dengan selang ini. Jika larutan kapur jadi keruh, berarti senyawa tersebut adalah senyawa karbon. Kenapa bisa begitu ya? Saat senyawa karbon dipanaskan, terjadi reaksi yang menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, karbon dioksida yang dihasilkan akan bereaksi dengan larutan kapur, akan membentuk kalsium karbonat yang akhirnya membuat air tampak keruh. Saat asam cuka dipanaskan, reaksi tersebut ternyata terjadi, sehingga terbukti kalau asam cuka adalah senyawa karbon. Tapi, kalian yakin ini beneran asam cuka dan bukan saudara kembarnya? Ternyata meskipun di botol tadi sudah tertulis rumus molekul asam cuka CH3COH, cairan ini belum tentu asam cuka. Karena rumus molekul ini juga berlaku pada senyawa lain, yaitu metil formiat. Meskipun sama-sama tidak berwarna, dua cairan ini punya kegunaan yang sangat berbeda. Kalau asam cuka bisa digunakan untuk cuka dapur yang aman dikonsumsi, metil format bisa digunakan untuk bahan insektisida. Sangat berbeda ya. Bahaya banget kan kalau sampai kita salah sangka. Nah, supaya nggak salah konsumsi, kita bisa melakukan satu tes yang cukup simpel, yaitu mengetes tingkat asam basa senyawa. Caranya gimana? Ambil kertas lakmus, lalu celupkan ke senyawanya. Cara ini efektif loh, karena asam cuka ini termasuk dalam golongan asam karboksilat yang sifatnya asam, sedangkan metil format ini termasuk ester yang sifatnya netral. Jadi kalau lakmusnya berubah jadi merah, berarti senyawa ini benar adalah asam cuka. Ternyata kasus senyawa yang tertukar karena rumus molekulnya sama juga bisa terjadi pada golongan senyawa karbon lainnya. Kalau kita lihat di tabel ini, selain asam karboksilat dengan ester, ada dua pasang golongan senyawa lain yang rumusnya sama. Jadi gimana cara membedakan mereka? Oke, kita mulai dulu dengan alkohol dan ether yang rumusnya CnH2n+2O. Ada dua cara yang bisa kita lakukan, yaitu mereaksikan senyawa tersebut dengan logam Na atau dengan PX3. X di dalam PX3 ini maksudnya adalah senyawa yang tergolong pada golongan 7A ya, seperti F, Cl, Br, dan I. Oke, misalkan kita menggunakan logam Na dulu. Jika senyawa tersebut termasuk alkohol, maka reaksi yang terjadi antara alkohol tersebut dengan Na akan melepaskan gas hidrogen atau H2. Contohnya saat etanol bereaksi dengan logam Na akan menghasilkan natrium etanolat dan juga setengah dari H2. Sedangkan jika senyawa tersebut adalah ether, maka tidak ada reaksi yang terjadi. Berikutnya lanjut ke aldehid dan keton yang rumusnya CnH2nO. Salah satu cara untuk membedakan mereka berdua adalah mereaksikannya dengan larutan Fehling. Jika senyawa tersebut adalah aldehid, nah reaksi yang terjadi bisa ditulis seperti ini. Larutan Fehlingnya dapat direduksi membentuk endapan merah bata. Nah, jika larutan tersebut adalah keton, maka larutan Fehling tidak akan tereduksi sama sekali. Selain reaksi-reaksi di atas, alkohol memang umumnya lebih mudah bereaksi daripada ether. Aldehid lebih mudah bereaksi daripada keton, dan asam karboksilat juga lebih mudah bereaksi daripada ester. Semua itu karena gugus fungsi golongan-golongan yang reaktif ini lebih mudah diserang. Apakah ini udah selesai? Belum. Masih ada dua senyawa lagi yang bisa memiliki rumus molekul yang sama, yaitu contohnya adalah alkena dan sikloalkana.
Nah, bedanya adalah alkena merupakan hidrokarbon tak jenuh, sedangkan sikloalkana ini termasuk pada hidrokarbon yang jenuh. Maka, salah satu cara mengeceknya adalah dengan membakarnya. Jika nyala apinya kuning jelaga, maka senyawa itu adalah alkena. Sedangkan jika api berwarna biru tanpa jelaga, maka senyawa itu adalah sikloalkana. Sebenarnya, ada cara lain yang bisa digunakan untuk menguji semua senyawa tadi, yaitu menggunakan alat spektroskopi FTIR. Alat ini digunakan untuk memperoleh spektrum inframerah dari penyerapan atau emisi zat padat, cair, atau gas. Bingung? Intinya, alat ini bisa mengidentifikasi senyawa dan mendeteksi gugus fungsinya dengan menganalisis campuran serta sampel yang diambil. Nah, itulah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi suatu senyawa. Jangan sampai kita salah sangka sama seperti senyawa-senyawa tadi, karena nanti mereka malah jadi senyawa yang tertukar. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.